Kamu harus tahu bahwa setiap manusia memiliki musim hidupnya masing-masing. Ada yang mekar lebih cepat, ada yang lambat tapi bertahan lama. Ada yang diberi rezeki berupa kekayaan di usia muda, ada yang diberi kebijaksanaan terlebih dulu. Tidak semua orang ditakdirkan memiliki segalanya dalam waktu bersamaan. Dan tidak apa-apa. Kamu tidak harus punya semua hal yang orang lain miliki untuk merasa cukup. Yang kamu butuhkan adalah kejelasan hati bahwa hidupmu sedang berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan untukmu. Ketika kamu sadar akan hal ini, kamu akan berhenti terburu-buru dan mulai menghargai langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Setiap langkah itu adalah bagian dari rezeki. Maka hari ini, tutuplah media sosial sejenak jika itu membuatmu gelisah. Lihatlah hidupmu sendiri. Rasakan napasmu. Lihat wajah orang-orang yang masih mendampingimu. Lihat makanan di piringmu. Lihat atap di atas kepalamu. Semua itu adalah rezeki nyata yang bisa kamu sentuh, kamu rasakan, dan kamu syukuri. Tidak perlu mencari validasi dari luar. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meski dunia tidak melihat. Fokuslah pada dirimu sendiri. Ukurlah dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Dan jika kamu telah menjadi lebih bijak, lebih sabar, atau lebih damai, itu berarti kamu sedang berkembang. Itu berarti rezekimu sedang bertumbuh dalam diam. Kontrol versus takdir. Dalam hidup, ada dua hal besar yang harus kamu pahami dengan jernih, hal yang bisa kamu kendalikan, dan hal yang tidak. Disinilah inti stoikisme berada, membedakan dua ranah itu dan fokus hanya pada yang bisa kamu atur. Seringkali kamu merasa tertekan karena mencoba mengendalikan segalanya. Kamu ingin semua berjalan sesuai rencana, sesuai ekspektasi, tanpa celah, tanpa gangguan. Tapi kenyataan hidup selalu menyimpan variabel-variabel tak terduga, hujan yang datang di hari penting, klien yang membatalkan kontrak, orang yang kamu cintai yang memilih pergi. Jika kamu terus berusaha mengatur semua aspek hidup yang tak pernah bisa kamu kuasai sepenuhnya, kamu akan lelah, hampa, dan kecewa. Karena sejatinya, bukan hidup yang kejam, tetapi kamu yang menaruh harapan pada tempat yang salah. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkemuka, pernah berkata, "Make the best use of what is in your power, and take the rest as it happens." Artinya, lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kamu kontrol, dan terima sisanya apa adanya. Kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan orang lain, tapi kamu tidak bisa mengontrol apakah mereka akan membalas dengan baik atau tidak. Kamu bisa mengatur jadwal kerjamu, belajar dengan giat, menabung dengan disiplin, tapi kamu tidak bisa memastikan hasil akhirnya akan seperti yang kamu bayangkan. Maka dari itu, berhentilah mengikat kebahagiaanmu pada hasil. Ikatlah kebahagiaan pada usaha yang jujur dan tulus dari dirimu sendiri. Karena itulah satu-satunya yang benar-benar milikmu. Rezeki adalah salah satu hal yang termasuk dalam wilayah takdir. Kamu bisa mengejarnya, merencanakannya, bahkan mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Tapi tetap saja, ia datang pada waktunya, bukan waktumu, melainkan waktunya. Ketika kamu memahami ini, kamu akan mulai menata ulang sikapmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu yang kamu harapkan belum datang. Kamu tidak lagi menyalahkan diri sendiri ketika hasil belum sesuai harapan. Kamu akan belajar melepaskan dengan tenang, bukan pasrah. Karena ada perbedaan besar antara melepaskan dan menyerah. Melepaskan adalah tindakan spiritual, sedangkan menyerah adalah bentuk kepahitan. Stoik mengajarkanmu untuk berdiri tenang di tengah badai, bukan lari darinya. Bayangkan kamu sedang mendayung perahu kecil di tengah sungai. Air mengalir deras, kadang pelan, kadang membawa arus tak terduga. Kamu tidak bisa mengontrol arah air, tapi kamu bisa mengendalikan arah dayungmu. Kamu bisa mengarahkan diri ke sisi yang lebih aman, bisa memilih untuk tidak melawan arus dengan membabi buta, dan bisa memutuskan kapan harus berhenti dan beristirahat. Hidup juga seperti itu. Banyak hal yang akan datang tanpa permisi. Tapi selama kamu tahu di mana kamu bisa mengambil kendali, kamu tidak akan tenggelam. Sebaliknya, kamu akan melaju perlahan tapi pasti, tanpa harus patah setiap kali ombak menggoyangkanmu. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa hidupmu tidak berjalan sesuai rencana, duduklah sejenak. Evaluasi apa yang benar-benar ada di bawah kendalimu. Pikiranmu? Ya. Sikapmu? Ya. Usahamu? Tentu. Tapi hasil akhir? Tidak. Rezeki? Tidak sepenuhnya. Takdir? Jelas bukan wilayahmu. Lepaskan semua yang bukan milikmu untuk diatur, dan kamu akan mulai merasakan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya.
Kamu akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang menaklukkan semua hal, tapi tentang merangkul keterbatasan dengan hati yang lapang. Karena pada akhirnya, mereka yang paling kuat bukan yang bisa mengontrol segalanya, tapi yang bisa tenang meski tak bisa mengontrol apa-apa. Tanda rezeki sudah dekat. Seringkali kamu berpikir bahwa rezeki itu hanya datang dalam bentuk yang terlihat, uang, jabatan, peluang besar, proyek penting, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, jika kamu perhatikan lebih dalam, tanda bahwa rezeki sedang mendekat justru seringkali hadir dalam bentuk-bentuk yang tidak kasat mata. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Atau kamu mulai bisa bersyukur walaupun tidak ada hal baru yang datang. Dalam Stoikisme, hal ini disebut sebagai virtue over fortune, nilai-nilai kebajikan yang kamu pelihara di dalam hati, jauh lebih berharga daripada keberuntungan duniawi yang sesaat. Ketika kamu mulai menghargai ketenangan, berarti jiwamu sudah siap menampung rezeki yang lebih besar. Ketenangan hati bukanlah hadiah, tapi bukti. Bukti bahwa kamu telah melalui banyak hal yang membentukmu menjadi lebih kuat. Ketika kamu mulai bisa tidur tanpa memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, saat kamu bisa menahan diri dari mengeluh meskipun hidup sedang berat, dan ketika kamu mampu tersenyum di tengah rasa kecewa, itu semua adalah tanda-tanda bahwa rezekimu sudah mendekat. Mengapa? Karena rezeki bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang apakah kamu bisa menjaganya dengan sikap yang benar. Orang yang sudah tenang tidak akan tamak. Orang yang tenang tidak akan rakus. Dan orang yang tidak rakus, lebih mudah diberikan amanah oleh Tuhan. Coba renungkan kembali. Mungkin dulu kamu sering merasa gelisah saat tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi sekarang, kamu sudah mulai menerima bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Kamu belajar membedakan antara ambisi dan ketamakan. Kamu belajar untuk hidup dengan secukupnya, bukan serakahnya. Di titik itu, kamu sedang dibentuk oleh waktu. Dan waktu adalah guru terbaik yang mengajari manusia arti bersabar. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, "Aku sudah cukup," padahal dari luar hidupmu terlihat biasa saja, maka sesungguhnya kamu sudah sangat luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mengatakan itu dengan kejujuran dari lubuk hati. Tanda lain bahwa rezeki sedang mendekat adalah ketika kamu mulai mendapat ketenangan dari hal-hal sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan orang tua, senyum tulus dari pasangan, atau bahkan waktu sendiri untuk merenung, semua itu terasa seperti rezeki yang mahal. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjauh dari dunia, tapi mengajarkan untuk tidak melekat pada apapun. Ketika kamu mampu menikmati hal kecil tanpa merasa kekurangan hal besar, kamu sedang menjemput kelimpahan dalam bentuk yang paling utuh, rasa cukup. Rezeki sejati tidak selalu memekakkan mata, tapi selalu menyentuh jiwa. Maka jika saat ini kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja, tidak usah buru-buru menyesal. Barangkali kamu sedang disiapkan. Barangkali kamu sedang dibersihkan. Karena sebelum rezeki yang besar datang, Tuhan akan menguji apakah kamu bisa bersyukur atas yang kecil. Dan ketika kamu lulus ujian itu, rezeki tidak hanya akan datang, tapi akan menetap. Karena ia datang kepada hati yang tidak menuntut, namun siap menerima. Jadi jangan pernah remehkan momen-momen kecil yang membuatmu tersenyum hari ini. Bisa jadi, itulah bisikan paling halus bahwa rezekimu sudah sangat dekat. Menerima dengan lapang. Menerima bukan berarti menyerah. Dalam falsafah Stoik, menerima adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan manusia. Ketika kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, berjuang dengan jujur, dan tetap tidak mendapat hasil sesuai harapan, saat itulah penerimaan memainkan perannya. Penerimaan bukan tanda kelemahan, tapi justru kekuatan jiwa yang memahami bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Amor fati, cintailah takdirmu. Itu adalah ajaran penting dalam Stoikisme. Mencintai bukan hanya hal yang menyenangkan, tapi juga mencintai hal-hal pahit yang terjadi padamu. Karena di dalamnya ada pelajaran, ada penguatan, ada pembentukan karakter. Dan di sanalah rezeki paling murni bekerja, membangun dirimu, bukan hanya mengisi kantongmu. Menerima takdir hidup bukanlah hal yang mudah. Kadang kamu harus melewati fase marah, kecewa, putus asa, bahkan kehilangan arah. Tapi justru di fase itu, kamu sedang diuji. Apakah kamu hanya mencintai hidup ketika segalanya berjalan baik? Atau kamu bisa tetap mencintainya ketika semua terasa gelap? Ketika kamu mampu menatap kegagalan dan berkata, "Ini bukan akhir, ini bagian dari prosesku," maka kamu sedang menulis kisah besar dalam hidupmu. Stoikisme tidak memintamu untuk berhenti bermimpi. Tapi ia mengajarkan bahwa jalan menuju mimpi seringkali penuh luka, dan justru luka itulah yang menguatkanmu. Ketika kamu menerima,
kamu sedang menyuburkan ladang jiwa, agar rezeki tumbuh dengan akar yang kuat. Lapang hati bukan berarti berhenti berharap. Justru hati yang lapang adalah hati yang tetap berharap, tapi tidak mengikatkan kebahagiaannya pada hasil. Kamu boleh berdoa ingin sukses, ingin punya pasangan yang baik, ingin hidup berkecukupan, itu semua wajar. Tapi jangan tempatkan dirimu di jurang kesedihan jika semuanya belum juga datang. Karena bisa jadi, Tuhan belum memberikan bukan karena Ia pelit, tapi karena Ia tahu hatimu belum siap menampungnya. Apa gunanya rumah besar kalau hatimu sempit? Apa artinya uang banyak kalau jiwamu rapuh? Maka, lapangkan hatimu dulu. Karena rezeki besar hanya mau tinggal di ruang hati yang tidak dipenuhi keluhan. Jadi, hari ini, saat kamu merasa tidak adil, saat kamu merasa hidup orang lain lebih mudah daripada hidupmu, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, aku terima semua ini, karena ini bagian dari prosesku. Penerimaan bukan berarti kamu berhenti berjuang. Justru dengan menerima, kamu sedang menyembuhkan luka. Kamu sedang berdamai dengan kenyataan. Dan dalam kedamaian itu, pintu rezeki terbuka lebih lebar. Karena Tuhan mencintai hamba yang berlapang dada. Bukan yang banyak menuntut, tapi yang banyak bersyukur. Jadi tenanglah. Rezekimu tidak kemana-mana. Ia hanya sedang menunggu hatimu cukup lapang untuk menjemputnya. Hidup bukan ajang pamer. Zaman sekarang, kamu hidup di tengah dunia yang haus pengakuan. Setiap detik, ada ribuan orang yang berlomba menunjukkan kehidupan mereka ke publik, makanan mewah, barang branded, liburan eksklusif, pasangan romantis, gaya hidup yang tampak sempurna. Tanpa sadar, kamu pun merasa harus ikut berlomba. Merasa harus tampil lebih. Merasa harus diakui. Merasa harus mengejar ketertinggalan. Padahal, tidak ada perlombaan yang benar-benar nyata. Itu hanya ilusi yang dibentuk oleh algoritma, oleh tren, oleh ego manusia yang tak pernah puas. Stoikisme mengajarkan, barang siapa yang tak puas dengan yang sedikit, maka tak akan pernah cukup walaupun memiliki dunia sekalipun. Jadi jika hari ini kamu merasa rendah hanya karena tak bisa pamer seperti orang lain, ingatlah, hidupmu bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dijalani dengan damai. Keinginan untuk pamer seringkali lahir dari luka. Kamu ingin membuktikan diri, ingin menunjukkan bahwa kamu berharga. Tapi membuktikan diri lewat barang dan status sosial adalah perjuangan yang melelahkan. Karena tak akan pernah selesai. Hari ini kamu beli baju mahal, besok ada yang lebih mahal. Hari ini kamu punya motor baru, bulan depan temanmu beli mobil. Dan begitu seterusnya. Maka hidupmu bukan lagi soal rasa syukur, tapi soal siapa yang lebih dulu unggah di story. Tanpa sadar, kamu kehilangan arah. Kamu lupa bahwa harga dirimu tidak ditentukan dari barang apa yang kamu pakai, tapi dari nilai apa yang kamu bawa ke dalam hidup orang lain. Disitulah letak kemuliaan yang sejati. Stoikisme tidak pernah melarangmu untuk sukses, punya harta, atau menikmati kenyamanan. Tapi ia mengajarkanmu untuk tidak melekat pada semua itu. Kenapa? Karena ketika kamu terlalu melekat, kamu akan kehilangan identitasmu saat semuanya hilang. Kalau kamu merasa lebih berharga saat memakai barang mewah, maka kamu akan merasa hina saat tidak bisa lagi membelinya. Tapi jika kamu sudah merasa cukup dari dalam, dari karakter, dari pikiran, dari sikap, maka kamu tetap berdiri meskipun dunia mengambil semua hiasanmu. Itulah orang stoik, mereka tidak mengikatkan kebahagiaan pada kemewahan, tapi pada prinsip. Tidak mengikatkan harga diri pada pengakuan, tapi pada ketenangan hati. Maka tanyakan ini pada dirimu, apakah aku melakukan ini karena memang aku butuh, atau karena aku ingin dipandang? Apakah aku membeli ini karena bermanfaat, atau karena aku takut terlihat miskin? Apakah aku bekerja keras untuk membahagiakan diri dan keluargaku, atau hanya untuk mendapat pujian dari orang yang bahkan tidak peduli padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk menyadarkanmu bahwa banyak sekali keputusan yang kita ambil bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Dan gengsi adalah jebakan yang membuat kamu lelah tanpa arah. Kamu terus bergerak, tapi sebenarnya tidak kemana-mana, hanya berputar-putar di lingkaran ilusi pencitraan. Hidup yang paling tenang adalah hidup yang tidak merasa perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Saat kamu bisa membeli barang mahal, tapi memilih yang sederhana karena tahu itu cukup. Saat kamu bisa membanggakan dirimu, tapi memilih untuk diam karena tahu siapa dirimu sebenarnya. Itulah bentuk kebebasan sejati. Dan orang yang bebas, lebih mudah menerima rezeki. Karena hatinya tidak penuh dengan kebutuhan semu. Maka mulai hari ini, jalani hidupmu dengan jujur. Tidak usah sibuk membuat orang lain kagum. Fokus saja pada hidup yang damai. Karena tujuan hidup bukan untuk dipuji,
tapi untuk dirasakan. Dan rezeki paling indah adalah hidup yang kamu nikmati tanpa harus diumumkan. Tenang, semua ada waktunya. Kamu pernah merasa seperti sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang belum juga datang? Menunggu pekerjaan yang sesuai, pasangan hidup, kesembuhan, atau perubahan nasib? Rasa tidak sabar itu manusiawi. Tapi jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia akan berubah menjadi sumber ketidakbahagiaan yang tidak kunjung usai. Dalam Stoikisme, waktu bukanlah musuh, tapi guru. Marcus Aurelius menulis, "Time is a river of passing events." Artinya, waktu adalah arus kehidupan, dan tugasmu bukan melawan arus itu, melainkan belajar berenang bersamanya. Jika kamu tenang dan tidak terburu-buru, kamu akan tiba pada tempat yang tepat, meskipun tidak secepat yang kamu mau. Karena sesungguhnya, semua yang datang terlambat menurutmu, sedang datang tepat waktu menurut rencana semesta. Salah satu penyebab utama kegelisahan manusia adalah ekspektasi. Kamu merasa harus sukses di usia 25. Harus menikah sebelum 30. Harus punya rumah sebelum punya anak. Harus kaya sebelum tua. Tapi ekspektasi itu tidak datang dari hati nuranimu. Ia datang dari tekanan sosial, dari perbandingan yang kamu tonton tiap hari, dari suara-suara di luar sana yang bahkan tidak tahu apa yang kamu perjuangkan. Dalam Stoikisme, ekspektasi yang tidak realistis adalah akar penderitaan. Jika kamu bisa melepaskan ekspektasi yang kaku, kamu akan menemukan bahwa waktumu sendiri itu indah. Mungkin kamu belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, tapi kamu sudah tidak lagi di tempat yang kamu takutkan. Dan itu adalah kemajuan. Setiap hal besar dalam hidup butuh waktu untuk tumbuh. Pohon tidak langsung tinggi dalam sehari. Lautan tidak terbentuk dalam semalam. Maka jangan berharap bahwa semua hal dalam hidupmu harus datang instan. Jika hari ini kamu sedang merasa stagnan, bisa jadi kamu sedang ditumbuhkan. Seperti benih yang tertanam di tanah, ia tak terlihat, tapi sedang mempersiapkan akar. Akar itu yang akan menjadi fondasi saat buahnya kelak muncul. Sama halnya dengan hidupmu. Mungkin orang tidak melihat prosesmu, tapi Tuhan tahu. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan mekar indah. Asalkan kamu bersedia sabar, bersedia menunggu tanpa mengeluh, bersedia percaya bahwa prosesmu bukan sia-sia. Jadi jika hari ini kamu sedang menunggu sesuatu, jangan anggap kamu tertinggal. Mungkin kamu sedang disiapkan. Dan persiapan itu tidak selalu terasa menyenangkan, tapi ia penting. Rezekimu tidak salah jalan. Ia hanya sedang menempuh jalur yang panjang agar ketika ia sampai padamu, kamu benar-benar siap menjaganya. Maka jangan rusak perjalananmu dengan keluhan. Jangan merusak waktumu dengan rasa cemas. Tenanglah. Semua hal yang besar butuh waktu. Dan kamu pun demikian. Percayalah, waktumu akan datang. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan paham kenapa semuanya harus terlambat dulu, agar kamu belajar bersyukur sebelum menerima. Pernah nggak sih kamu ngerasa semua orang dapat rezeki lebih cepat dari kamu? Padahal kamu udah kerja keras, udah jaga integritas, tapi tetap aja hidup kamu gini-gini aja. Kalau iya, mungkin ini bukan tentang kurang rezeki, tapi tentang terlalu sibuk ngeluh. Di video ini, kita bahas kenapa rezeki kamu nggak akan salah alamat. Kalau kamu siap nerima, bukan maksa. Ketakutan yang wajar. Banyak orang memulai harinya dengan rasa takut, bukan karena semangat. Mereka bangun pagi dengan detak jantung yang kencang, pikiran yang penuh kecemasan, dan beban mental yang entah kenapa selalu terasa berat. Kamu mungkin salah satunya, bangun bukan karena ingin mengejar cita-cita, tetapi karena takut tidak bisa membayar tagihan, takut tidak cukup uang untuk makan besok, takut gagal memenuhi ekspektasi orang tua, pasangan, atau bahkan ekspektasimu sendiri. Ini adalah kenyataan hidup yang dialami banyak orang, namun jarang sekali dibicarakan. Padahal, ketakutan itu wajar. Ia adalah bagian dari naluri bertahan hidup manusia. Namun jika tidak dikelola, ia bisa berubah menjadi racun yang menggerogoti rasa damai dalam hidupmu. Stoikisme, ajaran yang telah bertahan ribuan tahun, mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari apa yang benar-benar terjadi, tetapi dari pikiran kita sendiri tentang hal itu. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, pernah menulis dalam catatannya yang legendaris, "Jangan khawatir tentang masa depan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan." Ini bukan sekadar kutipan indah. Ini adalah filosofi hidup yang bisa menyelamatkan banyak jiwa dari kegelisahan yang tak berkesudahan. Kamu tidak bisa mengontrol harga cabai naik, atau kenapa bosmu bersikap seenaknya, tapi kamu bisa mengontrol responmu. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang. Untuk tidak menyalahkan dirimu atas hal-hal yang bukan tanggung jawabmu.
Rezeki, dalam perspektif stoik, adalah bagian dari hal-hal yang berada di luar kendali penuhmu. Kamu bisa bekerja keras, belajar giat, membangun jaringan luas, tetapi tetap saja, hasil akhir bukan milikmu. Ketika kamu menyandarkan kebahagiaan pada hasil, maka kamu sedang menyerahkan hidupmu pada ketidakpastian. Sebaliknya, jika kamu menyandarkan kebahagiaan pada proses, pada usaha terbaik yang kamu berikan, maka kamu sedang memegang kendali. Rezeki yang tidak kunjung datang bukan berarti hidupmu gagal, bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan mentalmu untuk sesuatu yang lebih besar. Karena kadang, bukan hasil yang perlu berubah, tapi hatimu yang perlu diperkuat. Kamu mungkin pernah merasa iri pada orang yang tampaknya lebih mudah mendapatkan segalanya. Seseorang yang usianya sama denganmu, tapi sudah punya rumah, mobil, atau usaha yang stabil. Sementara kamu masih bertahan hidup dari gaji ke gaji, dari utang ke utang. Perasaan seperti itu manusiawi. Tapi penting untuk kamu sadari bahwa setiap orang memiliki garis waktunya sendiri. Rezeki datang tidak berdasarkan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Dan kesiapan itu seringkali dibentuk oleh ujian-ujian kecil yang tampak tidak berarti, namun ternyata melatih daya tahan batin. Ketika kamu bisa bersabar dan tetap berjalan, itu tandanya kamu sedang ditempa. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang layak menerima lebih. Jadi, kalau hari ini kamu merasa belum mencapai apa yang kamu harapkan, berhentilah sebentar. Tarik napas panjang. Rasakan detak jantungmu. Ingatkan dirimu bahwa kamu masih hidup, dan itu sendiri adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Jangan jadikan rasa takut sebagai pemandu arah hidupmu. Gantikan dengan kepercayaan bahwa apa yang sedang kamu jalani sekarang adalah bagian dari perjalanan besar yang sudah disiapkan untukmu. Rezekimu tidak akan tertukar. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, ketika dirimu telah cukup kuat, cukup dewasa, dan cukup bijak untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Perbandingan yang menyesatkan. Di era media sosial seperti sekarang, kamu tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga di dunia yang dipenuhi sorotan, editan, dan ilusi. Setiap kali kamu membuka Instagram, TikTok, atau Facebook, kamu disuguhkan potongan hidup orang lain yang tampaknya sempurna, liburan ke luar negeri, rumah megah, pasangan romantis, gaji besar, pencapaian karir yang membanggakan. Kamu melihat itu semua lalu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Perbandingan ini terasa otomatis. Tanpa sadar, kamu mengukur nilai hidupmu dengan standar yang bahkan tidak kamu pahami secara utuh. Kamu tidak tahu perjuangan mereka, tidak tahu air mata yang mereka sembunyikan, tidak tahu luka yang mereka balut dengan senyuman digital. Tapi tetap saja, kamu merasa kalah. Padahal, Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan sejati seringkali datang dari keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, bukan dari kekurangan yang nyata. Epictetus pernah mengatakan, kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak menginginkan apapun dari luar dirimu. Dalam dunia yang membentukmu untuk terus membandingkan, menjadi puas dengan dirimu sendiri adalah bentuk pemberontakan tertinggi. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian orang lain, kamu sedang memulihkan jiwamu. Kamu sedang menarik dirimu kembali dari medan perang yang tidak pernah kamu pilih untuk ikuti. Karena sesungguhnya, tidak ada kemenangan dalam kompetisi yang kamu sendiri tidak tahu sedang berlomba dengan siapa. Banyak orang yang sebenarnya tidak kekurangan apa-apa, tapi merasa miskin karena terus membandingkan. Kamu mungkin punya pekerjaan yang stabil, keluarga yang mendukung, tubuh yang sehat, dan waktu untuk beristirahat. Tapi semua itu terasa tidak cukup hanya karena teman seangkatanmu sudah jadi manajer, sudah punya properti, atau punya pengikut ribuan di media sosial. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Perbandingan yang menyesatkan akan membuatmu buta terhadap rezeki yang sudah kamu miliki. Ia mengaburkan rasa syukur dan menyemai ketamakan. Padahal, semakin kamu tamak, semakin kamu menjauh dari ketenangan batin yang menjadi inti dari stoikisme. Rezekimu tak akan tertukar. Mungkin kamu pernah merasa seperti semesta tidak adil padamu. Kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu doakan selama bertahun-tahun. Kamu melihat orang yang tidak sebaik kamu mendapatkan posisi yang kamu inginkan. Kamu melihat orang yang melukai orang lain justru diberi limpahan harta dan peluang. Dan kamu bertanya dalam hati, apakah aku sedang tertukar takdirnya? Tapi stoikisme, dengan kebijaksanaan ribuan tahun, mengajarkan bahwa tak ada satupun yang benar-benar tertukar dalam hidup ini. Apa yang ditakdirkan untukmu, akan datang kepadamu. Bukan ke orang lain. Bukan ke tempat lain. Tidak lebih cepat. Tidak lebih lambat. Tapi tepat
Tepat pada waktu dan kondisi di mana kamu siap menerimanya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kunci. Dan rezeki adalah pintu yang harus dibuka dengan pola unik yang hanya bisa disesuaikan oleh hatimu sendiri. Kalau kamu terburu-buru, kamu akan merusak kunci itu. Kalau kamu mencoba membuka pintu orang lain, kamu hanya akan kelelahan tanpa hasil. Tapi jika kamu sabar, terus memperhalus kunci itu melalui perjuangan, pengendalian diri, ketenangan, dan keikhlasan, maka pada waktunya pintu itu akan terbuka. Dan ketika terbuka, kamu akan mengerti bahwa penantianmu bukan sia-sia. Bahwa semua luka, sabar, dan tangismu dulu adalah bagian dari proses membentuk dirimu agar pantas menerima apa yang selama ini kamu doakan. Rezeki tidak pernah datang dalam bentuk yang kamu bayangkan secara persis. Kadang ia datang menyamar sebagai cobaan, sebagai ujian hati, sebagai kehilangan, bahkan sebagai kesepian. Tapi justru dari sanalah ia memperkenalkanmu pada bentuk-bentuk karunia yang tidak kamu sadari sebelumnya. Dalam stoikisme, setiap peristiwa memiliki tempatnya dalam harmoni besar alam semesta. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang salah waktu jika kamu menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Maka kamu harus percaya bahwa rezeki yang ditahan hari ini bukan sedang dipindah ke orang lain, tapi sedang disempurnakan. Sedang dipoles agar saat datang, ia tidak melukai, tapi menyembuhkan. Kamu tidak perlu iri. Tidak perlu curiga pada nasib orang lain. Karena tidak ada gunanya kamu membandingkan isi tasmu dengan milik orang di perjalanan yang berbeda. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Pada pertumbuhan jiwamu sendiri. Pada kedamaianmu sendiri. Rezeki bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih siap. Banyak orang mendapatkan rezeki besar, tapi tidak sanggup menjaganya. Banyak yang cepat naik, tapi jatuh lebih cepat karena tidak punya akar yang kuat. Maka jika kamu merasa perjalananmu lambat, jangan berkecil hati. Bisa jadi Tuhan sedang menanam akar dalam-dalam, agar ketika kamu tumbuh, kamu tidak mudah roboh. Dan akhirnya, yang perlu kamu yakini adalah ini, rezekimu tak akan pernah salah alamat. Tidak perlu kamu cari sampai ke ujung dunia. Cukup kamu jaga hatimu. Perbaiki sikapmu. Rawat amalmu. Perkuat sabarmu. Karena rezeki itu, seperti air, selalu mengalir ke tempat yang rendah hati. Ia datang bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menariknya dengan ketulusan. Maka tenanglah. Lanjutkan hidupmu dengan kepala tegak, tapi hati tunduk. Bekerjalah dengan tekun, tapi jangan mengorbankan jiwamu. Cintai prosesmu, dan jangan lupa bersyukur meski yang kamu terima belum besar. Karena pada akhirnya, rezeki yang paling indah adalah ketika kamu menerimanya dalam keadaan paling damai. Tenang. Semua sudah diatur. Kamu hanya perlu terus jadi orang baik, tetap jujur, dan jaga hatimu tetap bersih. Karena rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Jika video ini menenangkan hatimu, bantu sebarkan dengan klik like, dan tulis di kolom komentar. Aku yakin rezekiku sedang dalam perjalanan. Jangan lupa subscribe, agar kamu nggak ketinggalan pesan-pesan penuh makna berikutnya.